Gede RHJRT BRT go! Halo semuanya, selamat datang di Garasi Gede. Kejuaraan Nasional Adventure Offroad tahun 2022 udah selesai. Kemarin kita barusan udah nyelesain seri 6 yang ada di Pati, Jawa Tengah. Dan hari ini kita pengen nyeritain ke teman-teman semua gimana berjalannya event kemarin, khususnya untuk tim kita di Gede RHJRT. Ya, jadi di video kali ini kita akan menceritakan recap balapan kita di final round Pati kemarin di tanggal 3 sampai 4 Desember. Balapannya itu hari Sabtu dan Minggu, tapi untuk proses atau perjalanan balapan kita tempuh mulai dari hari Kamis ya Pak Afan ya. Berangkatnya hari Kamis. Jadi berangkat hari Kamis kru sampai Jogja lagi, karena jarak dari Jogja ke Pati itu nggak terlalu jauh sih, cuman sekitar 6 jam. 6 jam sih kalau pakai. 6 jam perjalanan darat. Jadi hari Minggu malam atau Senin dini hari itu Senin pagi itu udah sampai rumah lagi, alhamdulillah. Oke, jadi sebelum kita nyeritain gimana tim kita kemarin di final round Kejurnas Adventure Offroad tahun 2022, aku pengen jelasin dulu ke teman-teman semua runtutan event offroad itu seperti apa. Nah, jadi event offroad, adventure offroad di Indonesia khususnya, itu biasanya 3 hari teman-teman. Jadi hari pertama itu hari Jumat. Nah, karena tadi juga kita udah ceritain, kita berangkat tuh hari Kamis, karena kita ngejar hari Jumatnya ini. Nah, jadi hari Jumat itu, pagi itu kita udah mulai registrasi. Kita registrasi, pendaftaran kan, terus dibagiin dulu pedoknya yang mana, dan juga kita nata tempat, nata pedok segala macamnya. Terus biasanya setelah Jumatan kita ada scrutineering. Scrutineering itu apa? Scrutineering itu menguji kelayakan mobil balap kita ini, apakah layak dan masuk regulasi untuk ikut event Kejurnas Adventure Offroad tahun 2022. Itu habis scrutineering itu nanti dicek semua, dari roll barnya, terus spesifikasi mobilnya, terus sabuk juga, terus dari perlengkapan pembalapnya, dari gloves, terus helmnya itu di-scrut semua. Dan itu kalau udah layak baru nanti kita boleh ikut di kejuaraan Nasional Adventure Offroad gitu teman-teman. Itu hari Jumat. Jadi setelah scrut akhirnya mobil ke pedok kan, kita udah bisa dapat pedok, kru udah mulai nata-nata perlengkapan yang kira-kira dikeluarin apa, terus yang kira-kira serep cadangan yang nggak dikeluarin di mobil, karena biasanya cadangan-cadangan juga berat yang kita bawa, jadi kita taruh di mobil. Lalu itu hari Jumat, kita hari Jumat berangkat juga dari Jogja, malah kalau yang kita hari Jumat ya Pak Afan ya? Iya, kalau pembalapnya hari Jumat, karena saya ada keperluan kewajiban kuliah gitu. Jadi setelah kuliah baru berangkat ke Pati. Lalu hari Sabtu itu mulai jam 6:30 pagi itu sudah ada acara yang namanya MTC. Ya, MTC itu adalah sebenarnya istilah lain dari absen atau presensi ya. Jadi setiap tim itu melaporkan bahwa timnya itu bersedia untuk siap balap ya. Jadi laporan, jamnya itu nanti maksimal sampai jam 6.30 ya? 6.30 pagi itu. Jadi nanti setelah jam 6.30 kita dapat penalti. Nah, uniknya MTC ini juga ada poinnya. Jadi di kejuaraan Adventure Offroad itu kita mengumpulkan poin terbanyak nanti sampai di penghujung acara, penghujung SCS. Nah, MTC ini masuk ke poinnya. Jadi kalau kita lewat MTC kita juga dapat penalti. Ya, gitu. Jadi setelah MTC jam 6.30 kita dari hotel langsung menuju ke pedok dan track.
Kita di sana langsung biasanya kita briefing dulu, gitu, briefing tim. Apa sih yang mau kita rencanain pada hari itu? Pada hari Sabtu itu kita ikut kompetisinya yang individual. Jadi di Indonesia itu hari Sabtu khusus yang individual tahun ini ya. Individual, ya. Untuk yang tahun depan kita ya belum tahu. Jadi hari Sabtu full individual. Setelah briefing kita langsung ke track masing-masing. Jadi nanti langsung dibagiin sama event organizer-nya itu jadwal time control. Jadi kita langsung ditentuin nih, misalnya Pak Afan nih di SS mana, saya di SS mana, jam-jamnya itu sudah ditentuin teman-teman di TC itu atau time control. Setelah ditentuin, kita langsung survei ke track, kita pelajarin lah track itu yang nanti akan kita setar gitu ya. Jadi kita balap tuh setiap peserta pasti semua survei untuk memastikan hafal dan maksimal di SS tersebut. Nah, kalau di individual sendiri ada 5 SS. Jadi 4-nya itu hari Sabtu, yang satunya hari Minggu, dan terus hari Minggu dilanjut 3 SS untuk kejuaraan yang tim. Jadi kejuaraan yang tim dan individual itu beda, poinnya nanti berbeda gitu. Nah, pas waktu kemarin itu kebetulan kita start awal karena pas di Muara Bungo kita dapat hasil yang bagus lumayan. Jadi kita start awal dan time controlnya itu kita dapat jam 9. 9 ya. Jam 9.04 kalau nggak salah kemarin itu. Nah, jadi jam 9.04 itu kita harus siap semua, udah survei semua, harus siap di box start untuk mulai start gitu. Nah, tapi kemarin ada drama. Jadi kemarin sebelum start, jadi kan startnya G3 dulu. Saya dulu. Jadi yang Birawa itu kemarin pas udah mau start, itu dicoba koplingnya ternyata nyeplos. Ternyata karena master remnya itu bermasalah gitu. Jadi akhirnya kita mundur, dilompatin sekitar 4 peserta. Jadi kita sebelum start tuh dapat penalti duluan tuh kemarin mundur gitu. Jadi terus kita start dan karena buru-buru, akhirnya ternyata SS pertama kita dapat DNF. Ya, jadi sangat disayangkan kemarin Birawa itu jadi sebelum start master kopling bermasalah, di tengah-tengah master kopling itu sudah aman waktu start ya Pak? Sudah aman, master kopling sudah aman, tapi ternyata pas start udah aman. Nah, pas start udah mau kebalik, tapi tetap dilanjutin, hasilnya udah lumayan bagus. Dan akhirnya nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, setelah jumpingan kedua kok kayak mobilnya tuh kayak tiba-tiba netral sendiri. Kirain kan biasanya mungkin transfer case-nya kan yang sticknya itu pindah ke netral. Ternyata udah dicoba-coba nggak mau, di gearbox juga nggak mau, udah dimasukin gigi. Ternyata memang ada as di dalam gearboxnya itu pecah gitu. Padahal asnya tuh gedenya segini. Itu juga agak disayangkan. Dan akhirnya untuk Birawa sendiri nggak bisa melanjutkan kejuaraan yang di individual gitu. Ya, jadi yang di hari Sabtu SS1 Birawa trouble itu di transmisi teman-teman. Lalu setelah G3 selesai kita mulai start yang G4 atau yang Punisher kita. Punisher kita start kedua kemarin waktu itu. Jadi kemarin karena final round itu sebenarnya penentuan untuk juara umum yang individu. Jadi selain kejuaraan yang tim, di kejuaraan nasional ada juga kejuaraan yang individu. Kejuaraan individu kemarin saya di urutan keempat teman-teman. Sebenarnya nggak terlalu push atau nggak terlalu mengejar ya, karena untuk ke nomor 3 itu selisih poinnya itu cukup banyak, sekitar 25 poin dari nomor 3. Ya, jadi yang di kelas G4 ya startnya sekedar gitu, sekedar start waktu itu memang sebenarnya yang start kedua. Ya, kita perbaikilah untuk di tahun 2023. Saya pribadi yang di kelas G4 juga harus maksimal untuk ngejar di kejuaraan yang individual perorangan minimal 3 besar teman-teman. Amin. Amin. Lalu, itu berarti yang individu. Jadi untuk Birawa atau saya sendiri kita mendapatkan result yang sangat buruk sekali karena kita nggak bisa melanjutkan SS yang untuk hari Sabtu gitu. Jadi ya kita udah coba ngupayain, udah ngejar untuk perbaikan, ternyata memang nggak nutut waktunya karena perbaikannya juga lumayan major ya, karena itu ada di gearboxnya sendiri permasalahannya. Jadi ya udah gitu. Terus juga kita karena berangkat dari rumah itu objektif utamanya adalah kita pengen secure untuk kejuaraan di timnya begitu. Untuk di Punisher saya sendiri dapat hasil
urutan 6 teman-teman. Jadi 6 dari sekitar 23 peserta di G4. Urutan 6 finish semua sih alhamdulillah, cuman ya memang masih kurang maksimal, kurang push sih. Aslinya harusnya bisa lebih maksimal lagi, cuman karena mungkin fokusnya terbelah juga kan, jadi ya kita sekedarnya aja yang untuk individu gitu. Kita siapin lah untuk tahun depan ya, Afan ya, untuk yang individu terus sama tim. Lanjut ke hari setelahnya, hari Minggu, kita ada 1 SS pagi. Jadi sebelum kita mulai yang untuk kejuaraan tim, kita mulai dulu SS yang terakhir untuk yang individu, yaitu SS 5 di pagi hari Minggu gitu. Jadi saya kebetulan startnya itu di bawah-bawah ya, karena kita hari Sabtunya nggak terlalu ngejar. Ya itu untuk pemanasan aja sih, untuk pemanasan untuk kita mau kejuaraan tim gitu. Jadi aku juga sama tim diskusi, ya udah kita juga udah nggak dapat poin juga di individunya, kita pemanasan aja untuk biar ngetimnya nanti maksimal gitu. Nah, dan Mas Adip dapat yang hasil yang lumayan padahal ya. Yang hari Minggu saya ke-8. Ke-8 maafan. Jadi Yang SS terakhir? Iya, SS terakhir dari ke-8 jam setengah 10 kalau nggak salah itu maafan baru start. Sebenarnya kita kemarin tuh hari Minggu akhirnya start 2 SS teman-teman, karena di hari Sabtunya itu 2 SS betul. sampai sore, sampai jam 5, jam setengah 6 malah ya. Bahkan. Oh iya. Sampai jam setengah 6 itu peserta itu banyak yang kelas G3, G4 bahkan belum start. Karena memang eventnya tracknya itu panjang Yang bikin startnya jadi mundur, time-nya jadi mundur. Time untuk startnya jadi diundur di hari Minggu, kita start 2 SS ke-8 waktu itu sampai ke 6. Setelah 2 SS individual kita mulai start untuk yang tim ya Pak Afan, yang finalnya. Serunya di sini. Serunya di tim ada 3 SS. Nah, jadi memang kita berangkat dari Jogja itu punya objektif itu pengen jadi juara umum 1 untuk yang kejuaraan timnya, dan kita juga udah persiapin semuanya, dan kita memang fokusnya di timnya, dan individualnya kita kesampingkan kan pas waktu itu, dan akhirnya tibalah saatnya untuk penentuannya itu. Jadi sebelum start kejuaraan tim kemarin kita urutan ketiga, dan poinnya itu mepet banget antara 3 besar. Jadi yang nomor 1 itu pulang menang, timnya juara nasional 10 kali Om Wahyu. Terus yang kedua itu Galena Logistik. Galena itu timnya Dek Rai, dan yang ketiga kita gitu. Nah, jadi dari 3 besar itu 2 tim yang nomor 1 dan nomor 2 itu tim yang udah jam terbangnya lumayan. Iya, jadi dua tim kita, lawan kita di 3 besar ini, 2 tim itu benar-benar punya pengalaman yang pengalamannya luar biasa. Cukup sekali, luar biasa. Keren lah Om Wahyu dengan manajer timnya, dengan pengalaman Om Wahyu udah juara nasional berkali-kali. Galena juga juara nasional juga berkali-kali. Ada daerah juga. Ya, kita sebenarnya debut pertama. Kita debutan. Jadi memang dari tahun-tahun sebelumnya kita nggak pernah mengikuti kejuaraan yang sampai full seri, 1 tahun seperti ini kita belum pernah, dan juga kita juga belum pernah mengikuti kejuaraan tim juga ya Pak Adip ya. Jadi ini pengalaman yang luar biasa bagi kami, dan akhirnya tiba saatnya untuk kita menentukan untuk kejuaraan umumnya di tahun 2022 itu di hari Minggu kemarin. Ya, gitu. Jadi alhamdulillah untuk di SS1, SS pertama kita dapat fastest. Ya, dapat fastest, tapi kekurangannya dapat penalti, teman-teman. Ya, dapat penalti satu patok ya. Mobil nomor 53 kemarin pantatnya itu menggeser gitu. Jadi kena patok. Iya. Itu sangat disayangkan sekali gitu kan. Nah, sementara tim-tim yang lain kebetulan kalau nggak salah kemarin pulang menang juga ada kendala sih di situ. Jadi suatu keuntungan juga buat kita, dan juga Galena lumayan bagus ya. Galena lumayan sih. Bagus. Tapi kita dapat fastest, tapi itu kena penalti. Penaltinya 10 poin. Jadi ya masih start yang cukup bagus lah buat kita. Akhirnya berlanjut ke SS2. Nah, ini SS2 ini menurut saya paling susah. Karena ada suatu obstacle tuh kita turun sungai, langsung naik lagi. Langsung belok kanan naik. Dan naiknya tuh tinggi sekali. Karena regulasinya tuh strap 6 meter maksimal. Nah, maksimalnya itu nggak nyandak, 6 meter tuh nggak cukup gitu untuk narik mobil yang dari bawah ke atas. Nah, itu tim-tim semua tuh berpikir keras gimana caranya biar bisa naik dengan waktu yang sangat maksimal sekali gitu ya.
Iya, jadi yang mobil rescue kebetulan mobil rescue di situ kita memutuskan harus mundur benar-benar sampai Maksimal. posisi agak turun mau naik. Nah, di situ. Dan itu pun strap sebenarnya masih kurang panjang ya, Wavan. Masih kurang panjang, 6 meter masih kurang panjang. Akhirnya waktu itu Mas Pandu memutuskan untuk menyambung strap agar bisa ngeret Pak Afan waktu itu. Akhirnya, karena yang ditarik itu aku sama Mas Alfat namanya, ya, nomor 53. Kebetulan waktu itu 2 mobil di bawah sudah. Jadi ya mau nggak mau kita harus rescue sih. Jadi emang ada beberapa plan sih kemarin ya. Kita pengen narik 2 mobil atau ya kita nyoba semaksimal mungkin naiknya seberapa. Tapi aku udah nyoba, aku naikin, ternyata kok tetap melorot mobilnya itu. Karena memang licin banget treknya. Nah, akhirnya ya udah tetap kita tarik dengan cara nyambung strap. Nah, nyambung strap itu kita kena penalti juga. Penalti 10 poin juga akhirnya di situ. Nah, jadi kita di situ poinnya kalau time-nya itu kita nomor 3, tapi plus kita kena penalti lagi 10 poin. Jadi total penalti sekarang udah 20 poin. Jadi tercepat ketiga tapi penalti, sayang lagi. Nah, yang di situ yang keren-keren itu timnya pulang menang, itu keren Salut sekali. sih kita juga. Ya, kita memang kalah jam terbang ya. Mereka luar biasa sekali, timnya udah jam terbangnya sudah sangat lama, sudah sangat berpengalaman. Mereka itu tanpa harus nyetrap itu mereka bisa naik. Jadi tanpa rescue ditarik teman-teman. Iya, mobil itu ditarik. langsung di gaspol bisa naik. Padahal mereka startnya cuma 2 mobil ya. Iya. Karena mobil Mas Aldi pas itu kalau trouble. Wah, itu keren banget sih. Itu yang salut banget. Di titik itu mungkin kita langsung wah ini nih kita langsung ketinggalan poinnya lagi ya. Karena kita sebenarnya penalti dua kali itu teman-teman. Mungkin kalau kita di situ nggak penalti, kita masih bisa ngamanin nomor 1 Pak Afan, untuk di serinya ya teman-teman. Itu akhirnya mereka naik dan untuk poinnya jadi sementara tipis-tipis tuh antara kita sama pulang menang ya untuk yang di serinya. Dan akhirnya ke SS terakhir tuh SS Pamungkas. Nah, ini kita cuman konvoy aja sih, cuman apa sih? Nggak ada rescue tarik-tarian nggak ada. Jadi cuman 3 mobil start bareng aja udah. Nah, di situ kita dapat nomor 3. Nomor 3, tercepat clean sih, nggak ada penalti. Tapi tim pulang menang di atasnya kita. Jadi untuk di seri kemarin kita alhamdulillah dapat nomor 2. Selisih sedikit banget sih poinnya, selisih 8 poin ya. Ya, selisih 8 poin dari nomor 1. Dapat nomor 1. Jadi kemarin itu kita targetin tuh kita pengennya nomor 1. Timnya Galena sama pulang di bawahnya kita. Kalau kita kepengen juara umum 1. Tapi ternyata tim pulang menang juga mainnya bagus sekali dan akhirnya mereka yang nomor 1 dan akhirnya kita juga tetap nggak bisa ngejar juga untuk bisa juara umum 1 kemarin tahun 2022. Tapi ya pengalaman yang luar biasa sekali. Kita syukuri. Ya, syukuri. Jadi kemarin kalau memang arahan dari apa namanya tim owner kita itu kita pengennya hanya targetnya 3 besar ya. Ya, target tahun ini sebenarnya kita untuk tim di 3 besar karena menghitung kita sebenarnya belum punya pengalaman. Ya, belum punya pengalaman. Malah di nomor 2. Hampir kemarin itu udah luar biasa sekali sih. Bekal yang sangat cukup lah untuk di 2023 teman-teman. Betul. Ya, berdoa kita mudah-mudahan tahun depan semakin kita latihannya semakin giat lagi, semakin disiapkan semua lagi yang maksimal supaya tahun depan kita bisa juara umum 1 nasional. Jadi gitu teman-teman, kita event kemarin di final round kita dapat nomor 2. Juara 2 seri sekaligus kita mengamankan untuk juara 2 umum kejuaraan nasional. Ya, kejuaraan nasional tahun 2022. Ya, alhamdulillah hasil yang patut disyukuri bagi kita. Kita juga harus bangga juga tim debutan kita bisa dapat hasil yang maksimal. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mendapatkan hasil yang lebih maksimal lagi. Target kita pengen jadi juara 1 nasional tahun 2023. Gitu teman-teman. Amin. Gitu. Jadi begitu teman-teman, sedikit cerita tentang keseruan kita kemarin di kejuaraan nasional Adventure Offroad tahun 2022 seri 6 di Pati kemarin. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa lebih teredukasi juga, lebih tahu apa itu kejuaraan nasional Adventure Offroad, dan lebih tertarik lagi kita sama-sama mengembangkan industri ini supaya bisa lebih maju lagi. Gitu. Terima kasih telah menonton teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe di channel Garasi Gede supaya tidak tertinggal video-video selanjutnya. Terima kasih. Dah.